Bermula dari membaca eh, status seorang kawan. Ini ternyata apa yang dijadikan status itu adalah tulisan di Detikcom tahun 2019. Berarti sudah 5 tahun yang lalu. Itu status itu menampilkan judul dari yang ditulis Detikcom itu salah memilih pengurus BUMN begitu ya. Nah, itu 5 tahun yang lalu. Artinya ketika tulisan itu dirilis di Detikcom, itu berarti ada satu rentetan peristiwa sebelumnya yang mengarah ke kesimpulan bahwa terjadi salah merekrut pengurus BUMN. Pengurus itu ya bisa jajaran direksi maupun komisaris. Nah, kalau kita melompat ke 5 tahun kemudian sejak tulisan itu dirilis di detik.com ya, maka apa yang disimpulkan 5 tahun yang lalu itu hingga sekarang 5 tahun kemudian itu boleh jadi tidak ada perbaikan, selaras dengan apa yang diucapkan oleh Mr. Prabowo di Mandiri Investment Forum. Salah satu tiga keluhan yang seringkali saya singgung, yaitu our democracy is very very costly, very very messy, and very very tiring, gitu ya. Nah, khusus untuk costly ini ya, ini bisa kita jadikan bahan rujukan bahwa costly itu tidak hanya sebatas misalnya memberi kompensasi atau balas budi atau balas jasa dengan menempatkan orang-orang yang dulu ketika proses pemilihan itu telah mendukung. Tidak hanya ketika misalnya seorang komisaris itu memperoleh kemarin di obrolan saya juga sudah saya singgung bagaimana seorang komisaris itu memperoleh remunerasi yang di atas 100 juta per bulan plus tunjangan dan lain-lain. Ini dari sisi BUMN itu jelas merupakan cost, gitu ya. Nah, kenapa hubungannya dengan our democracy itu very very costly? Nah, ini kalau sekedar kalkulasi arus uang yang harus dikeluarkan oleh BUMN kepada pihak-pihak yang membantu secara politis, ini tentu costly dari sisi BUMN sebagai entitas usaha. Nah, ketika masalah ini menjadi lebih akut, lebih serius, itu ketika BUMN sendiri mengalami kesulitan. Ya, Anda bisa mencari banyak sumber tentang betapa BUMN kita yang seharusnya itu menjadi salah satu pilar penyangga pasal 33, di mana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Itu amanat Undang-Undang 1945 pasal 33 ayat 2. Nah, ketika BUMN terimbas karena istilahnya interaksi atau transaksional politis, maka
kesehatan BUMN ini ketika mengalami eh, efek negatif itu juga merupakan eh, biaya yang tidak hanya ditanggung oleh BUMN sebagai entitas usaha, tetapi masyarakat secara keseluruhan, ya rakyat Indonesia yang menanggung. Karena bagaimanapun ketika BUMN itu mengalami masalah, terus kemudian negara harus mengintervensi melalui APBN, itu ya duitnya duit rakyat, bukan duit siapa-siapa. Mulai dari pajak, cukai, dan lain-lain yang mengalir ke negara itu benar apa yang dikatakan oleh Mr. Prabowo, our democracy is very very costly. Salam konstitusi.